kami kelas 9. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Anak kami pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana membentuk persamaan fungsi kuadrat. Nah, pada pertemuan kita kali ini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat. Tetapi yang mau kita bahas adalah penerapan fungsi kuadrat. Bagaimana atau di mana itu fungsi kuadrat dapat diterapkan? Mari ikuti penjelasan berikut. Baik, anak kami, seperti Bapak katakan tadi, kita mau membahas tentang penerapan fungsi kuadrat. Ya, penerapan fungsi kuadrat. Nah, penerapan fungsi kuadrat dapat kita temui dalam kehidupan nyata sehari-hari. Misalnya dalam matematika itu berkaitan dengan luas dan volume maksimum. Dalam fisika itu berkaitan dengan gerak berubah beraturan. Dalam olahraga berkaitan dengan lintasan bola pada sepak bola, bola voli, maupun tenis lapangan. Dan dalam teknik sipil berkaitan dengan konstruksi jembatan gantung. Nah, berarti banyak penerapan dari fungsi kuadrat dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, coba kita lihat sebagai contohnya. Nah, misalnya seperti ini. Sebuah peluru ditembakkan ke atas. Tinggi H meter peluru setelah bergerak selama T detik dinyatakan dengan HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Nah, inilah fungsinya, ya. Coba perhatikan. HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. H ini adalah tinggi, ya. Kalau kita pada fungsi kuadrat itu kita tulis dengan F di sini. Fungsinya adalah karena dia tinggi, maka dibuat H. Nah, T ini itu adalah waktu, ya. Maka fungsinya menjadi HT sama dengan 30T dikurang 5T kuadrat. Inilah fungsinya dibuat, ya. Nah, sebenarnya ini tidak ada bedanya dengan fungsi X sama dengan, nah, misalnya 30X kurang 2X kuadrat, begitu. Karena apa di sini HT? Karena dia dinyatakan dengan tinggi, atau dia adalah tinggi. Tinggi itu biasa ditulis dengan H, ya. Sedangkan waktu itu kan T, yang satuannya biasa dalam detik, ya. Nah, itu saja. Buat sketsa grafik fungsi Y sama dengan HT. Tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Nah, tentukan selang waktu ketika tinggi peluru lebih dari 25 meter. Nah, coba kita lihat jawaban. Bapak menerangkan ini, makanya perhatikan supaya nanti dipahami. Nah, tadi model matematikanya adalah HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Nah, titik potong dengan sumbu T, bukan lagi sumbu X, ya. Perhatikan sekali lagi, titik potong dengan sumbu T. Kenapa? Karena tadi T itu yang ditanya adalah, atau T-nya itu adalah waktu, ya, waktunya. Ini nanti pengganti dari sumbu X, ya, pengganti sumbu X. Sedangkan H itu kan tingginya, atau fungsi X-nya biasa itu kita tulis dengan Y. Berarti nanti sumbu yang tegak itu adalah HT, sedangkan sumbu yang mendatar adalah T. Begitu, ya. Coba ingat grafik fungsi X-nya. Seperti ini misalnya, ya. Coba kita lihat grafiknya ini. Ini, coba lihat ini. Grafik ini yang sudah kita pelajari sebelumnya. Seperti ini misalnya, ya. Fx sama dengan, nah, fungsinya inilah fungsi X-nya yang tegak, kan begitu. Sedangkan X-nya yang mendatar. Nah, di sini tadi fungsinya apa? HT. Berarti HT ini sebagai sumbu yang tegak, sedangkan T-nya sumbu yang mendatar. Begitu, ya. Baik. Nah, titik potong grafik dengan sumbu T, maka HT sama dengan 0. Misalnya ini kalau fungsi biasa, grafik titik potong grafik dengan sumbu X, ya, maka fungsi X sama dengan 0, kan begitu. Nah, di sini karena tinggi dia H, waktunya T, makanya dengan sumbu T, maka fungsi T diganti dengan HT, begitu, ya, sama dengan 0. Nah, kita tuliskan tadi mana fungsinya ini kan, tetapi HT 30T kurang 5T kuadrat, maka ditulis 30T kurang 5T kuadrat sama dengan 0. Artinya HT harus sama dengan 0. Inilah HT tadi. Nah, inilah tadi 30 kurang 5T kuadrat. Nah, ini dapat kita faktorkan. 30T kurang 5T kuadrat itu kita buat menjadi 5T dikali 6 kurang T. Ya, kalau ini kita kalikan, yang ini 30, ini kita kalikan menjadi 5T, begitu, ya. Sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita ambillah untuk yang pertama, 5T sama dengan 0. Nah, 5 kali T sama dengan 0, berarti T-nya sama dengan 0.
karena 5 kali 0 sama dengan 0. Maka T di sini disebut dengan T1, itulah sama dengan 0. Yang kedua ini yang dalam kurung, ingat dulu sudah kita pelajari sebelumnya ya, memfaktorkan. 6 kurang T sama dengan 0 ini, 6 kurang T sama dengan 0, 6 kurang berapa sama dengan 0. Berarti T sama dengan 6, maka disebut dengan T2. Berarti titik potong grafik dengan sumbu T adalah 0, 0, dan 6, 0. Yang tadi 0, 0, dan 6, 0. Oke, kira sudah dipahami. Sebelumnya ini sudah kita pelajari. Baik, lanjutannya. Apa tadi yang ditanya pada bagian B tadi? Yang ini, tentukan tinggi maksimum yang dicapai peluru. Kemudian selang waktu, coba kita lihat. Maka untuk menentukan tinggi maksimumnya, maka kita cari dulu persamaan sumbu simetri ya. Kalau pada fungsi biasa kan fungsi X sama dengan, maka persamaan sumbu simetri adalah X sama dengan negatif B per 2A, kan begitu. Nah itu tadi fungsinya dalam T, kan begitu. Berarti persamaan sumbu simetrinya bukan lagi X tapi T, gitu ya. Itu aja yang berubah. T sama dengan negatif B per 2A. Kita gantilah T sama dengan berapa tadi. Untuk negatif B-nya kita lihat tadi fungsinya ya. Kalau tadi kita ulangi, kita lihat fungsinya tadi yang ini tadi ya. HT sama dengan 30T kurang 5T kuadrat. Berarti inilah sebagai B, ini sebagai A, kan begitu. Berarti B-nya berapa di sini? B 30 ya. Sedangkan A-nya negatif 5. Nah, berarti kita coba kita lihat tadi yang di sini ya. Kita lihat berarti min B per 2A. Makanya negatif 30 per 2 kali negatif 5. A-nya tadi kan negatif 5. Nah, ini menjadi negatif 10. 30 dibagi negatif 10 itu menjadi 3. Berarti T sama dengan 3. Maka dapatlah nilai maksimumnya. Kalau pada fungsi biasa kan kita tuliskan F3 misalnya. Karena di sini tadi mengenai tinggi berarti H3. Berarti sama dengan 30, gantikanlah dengan 3. Ya, X-nya D-nya tadi gantikanlah dengan 3. 30 kali 3 dikurang 5 kali 3 kuadrat. Pada fungsi yang pertama tadi ya. Nah, didapat sama dengan 45. Nah, berarti nilai maksimumnya inilah dia 45. Coba perhatikan ya, 45. Sekali lagi, untuk menentukan nilai maksimum fungsi harus kita cari dulu persamaan sumbu simetri ya, persamaan sumbu simetri. Kalau pada fungsi Y sama dengan Fx, maka persamaan sumbu simetrinya kita tulis X sama dengan negatif B per 2A. Ingat ya, karena ini tadi fungsinya dalam T, maka T itu sama dengan negatif B per 2A. Ini pengganti X-nya ini. Ya. Baik, akhirnya tadi setelah kita gantikan, didapatlah T3, maka nilai maksimumnya dapatlah kita buat setelah kita ganti nilai T tadi dengan 3 ya. Ini tadi fungsinya HT-nya tadi ya, 30 kali 3 dikurang 5 kali 3 kuadrat, maka didapat 45. Berarti tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 45 meter ya. Inilah tinggi maksimumnya. Untuk mengatasi menggambar ini, nah karena kalau kita gambar nanti ini pada kertas berpeta kita buat sampai 45 kan nggak muat pada buku. Nah, maka caranya, perhatikan ya bapaknya, caranya bapak terangkan, coba lihat ini supaya nanti jangan, atau bisa kau gambarkan. Nah, untuk dua petak dia ini, dua petak ini kan 1, 2, ini buat nilainya 10, dua petak lagi 20, nah 30, 40, 50 begitu. Supaya jangan nanti satu petak. Nah, di sini untuk T-nya ini dua petak mewakili 1. Nah, lihat ini setiap dua petak ya. 1, dua petak lagi 2, 3. Artinya apa? Supaya gambarnya bagus, begitu dia. Ya, supaya gambarnya bagus nanti begitu buat menggambar ya. Maka untuk yang lain pun nanti kalau udah soal begitu caranya. Oke. Nah, tinggi maksimum yang dicapai peluru adalah 45 meter. Yang terakhir, peluru mencapai ketinggian lebih dari 25 meter. Apa artinya ini? Peluru mencapai ketinggian lebih dari 25. Coba, yang ketinggiannya dari sinilah peluru itu dilempar. Terus begini ya. Nah, disinilah 25 kan begitu. Baru naik dia terus naik. Setelah dia tadi 45, maka dia kan turun. Nah, di sini lagi dia paslah 25 ketinggiannya. Baru turun lagi. Berarti peluru mencapai ketinggian lebih dari 25 meter itu antara 1 inilah, 1 dan 5. Coba lihat.
Kalau 1 dia kan 25. Berarti kalau misalnya nanti 2, kan di sini dia menjadi 40 kan naik. Nah, terus naik dia. Berarti antara 1 dan 5 disitulah dia yang naik ini. Ya, yang lebih dari 25. Akhirnya kan turun juga ke sini kan di bawah 25, di bawah 25. Makanya di sini peluru mencapai ketinggian lebih dari 25 meter itu di antara 1 detik dan 5 detik. Antara inilah itu. Lihat ini antara 1, di sini dia, kemudian antara 5. Inilah yang maksimum dia yang naik tadi. Yang ketinggian 25. Selainnya kan turun ini ke sini. Baik. Nah, inilah salah satu contoh untuk penerapan fungsi kuadrat. Oke, silakan nanti ulangi kembali ya supaya lebih dipahami. Baik, anak kami kelas 9, sampai di sini penjelasan Bapak. Nanti silakan dibaca, diulangi kembali supaya lebih dipahami. Dan Bapak ingatkan tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan. Sekian, terima kasih.